Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai materi Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep negara kesatuan, faktor yang membentuk bangsa Indonesia, serta mengidentifikasi karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Para ahli lain juga mengemukakan tentang pengertian negara. Yang pertama ialah Max Weber. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Yang kedua, Mick Evert. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Yang ketiga, Profesor Mr. Sunarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Yang keempat adalah Profesor Miriam Budiarjo. Memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Unsur-unsur negara. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesempatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Ketiga unsur pokok itu disebut konstitutif. Di samping konstitutif, masih ada unsur tambahan, disebut unsur deklaratif, yaitu merupakan pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara. Berikutnya adalah fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contohnya, TNI menjaga perbatasan negara. 2. Fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Berikutnya adalah tujuan negara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam perjalanannya,
ada beberapa macam bentuk negara yang digunakan oleh setiap negara untuk dapat menjalankan negaranya dengan baik sesuai dengan bentuk negaranya. Tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Baik, kita bahas yang pertama adalah negara kesatuan atau unitaris. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan, salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat dan memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri. Namun, tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. A. Pada negara kesatuan, peraturan dasarnya didasarkan pada satu undang-undang negara. Selain itu, negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Negara. Pada negara kesatuan, maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut. Pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik, di mana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam. Namun, ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah, namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dahulu. B. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. C. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. Yang kedua, negara serikat. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di negara kesatuan. Akibatnya, negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena kekuasaan dan kebijakan langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Salah satu contoh bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat. Ciri-ciri negara federasi. A. Kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. B. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri, namun tidak memiliki kedaulatan, sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. C. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya, namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat. D. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian, terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Sedangkan pada urusan dalam negara bagian, pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan. Dilihat dari sejarahnya, faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa atau the founding father harus dapat menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang beragam
karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras yang tersebar di seluruh Nusantara. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Kesatuan bangsa Indonesia bersifat historis, karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan bahasa ibu, suku, budaya, atau agama, tetapi sejarah yang dialami bersama dalam penderitaan, penindasan, perjuangan, kemerdekaan, dan tekad untuk kehidupan bersama. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda. Demikian pun dengan Indonesia. Setidaknya ada beberapa ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembentukan UUD RI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Prinsip Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 5. Perubahan UUD 1945 adanya ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan UUD 1945 dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia. 6. Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you.